Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru kami semuanya, para santri, sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semuanya dalam limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita semua. Dimanapun Anda berada, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya, dilancarkan semua aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam suasana yang masih lebaran ini, mudah-mudahan Anda semuanya diberikan kebahagiaan berkumpul bersama dengan anggota keluarga. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan dari kami. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan segala amal kita yang kita lakukan baik di bulan Ramadan maupun di bulan Syawal dan di bulan-bulan yang akan datang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala hajat kita, segala apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menyampaikan sebuah sholawat atau amaliyah yang memiliki fadilah atau keutamaan yang sangat besar. Salawat yang bisa kita amalkan setiap waktunya, setiap saatnya, dimanapun kita berada. Ya, salawat ini dinamakan dengan salawat mukafaah. Ya, namanya adalah salawat mukafaah. Mukafaah ini artinya adalah limpahan pahala, ya, atau limpahan karunia. Tercukupinya atau terlimpahnya segala karunia dari Allah, itu namanya mukafaah. Ya, salat ini kita amalkan dalam rangka sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambah rasa mahabbah, rasa kecintaan sebagai pembuktian cinta kita yang begitu besar kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang sangat beruntung, orang yang nanti akan dekat bersama dengan Kanjeng Nabi, bukan orang yang kaya, bukan orang yang terhormat karena terkenal atau karena populer, bukan orang yang tersohor, orang yang masyhur, bukan orang yang punya gelar yang banyak, tapi orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang yang sangat dicintai oleh Nabi, orang yang nanti kedudukannya sangat dekat dengan Nabi. Maka jika kita ingin dekat dengan Nabi kita, ingin bersama dengan Nabi kita di surga yang tinggi, maka hendaknya kita untuk mendawamkan atau membiasakan memperbanyak sholawat. Di antaranya sholawat yang perlu dan sangat bagus adalah sholawat mukafaah, sholawat limpahan karunia, sholawat pembuktian kecintaan mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat ini bisa diamalkan kapan saja, ketika dalam aktivitas kita apapun, mau berapapun jumlahnya, semakin banyak dibaca maka akan semakin baik, meluaskan rezeki kita, melapangkan rezeki kita, melancarkan segala aktivitas, segala hajat kita, dipermudah
dengan wasilah perantaraan yaitu sholat mukafa'ah, ya agar apa yang kita cita-citakan tidak terhalang atau terhijab, apa yang kita cita-citakan tidak terganggu, ya sehingga nanti lancar hajat dunia kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara yaitu sholawat, ya, sholawat Nabi atau sholawat mukafa'ah. Sholawat ini sangat mudah untuk kita baca. Sholawat yang bacaannya itu tidak terlalu panjang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sholatan daimatan maqbulatan tuaddi biha anna haqqahul azim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sholatan daimatan maqbulatan tuaddi biha anna haqqahul azim. Ya, sangat mudah sekali kan? Ya, insyaallah cepat untuk kita hafal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sholatan daimatan maqbulatan tuaddi biha anna haqqahul azim. Kalau kita artikan per kata, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya Allah limpahkan rahmat, keselamatan, kesejahteraan kepada junjungan kita yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ali Sayyidina Muhammad, dan juga kepada keluarganya, keluarga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholatan daimatan yaitu salawat yang daimah. Daimah itu yang langgeng, yang terus menerus, yang senantiasa daimatan sepanjang hidup kita. Ya, selama kita sepanjang hayat kita. Maqbulatan yang diterima, yang sampai kepada Rasulullah, yang sampai pahalanya dari Allah. Ya, maqbulatan yang salawat kita itu sampai kepada Rasulullah. Sholatan daimatan maqbulatan tuaddi, engkau sampaikan tuaddi biha dengan salawat itu anna dari kami haqqahul azim, yaitu kepada haqqahul azim, yang hak, yang agung. Dia adalah yang hak dan agung, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa yang hak, membawa kebenaran, dan dia adalah nabi yang agung, nabi yang mulia, nabi yang memiliki keutamaan di antara nabi yang lain. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia adalah penghulu, dia adalah pemimpin, dia adalah raja dari nabi dan rasul. Ya. Itu tentang sholawat mukafa'ah. Silakan diamalkan kapan saja kita senggang dalam banyak aktivitas yang kita lakukan di Sambi. Bisa kita ucapkan dengan jahar keras ataupun dengan sirri dalam hati secara pelan-pelan, agar lidah kita terbiasa untuk mengucapkan kata-kata yang baik, di antaranya yaitu sholawat. Ya, tentang sholawat mukafa'ah. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sholatan daimatan maqbulatan tuaddi biha anna haqqahul azim. Ada sepenggal sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ya, Aisyah ini suatu ketika sedang menjahit pakaiannya, pakai benang. Tiba-tiba kemudian lampunya mati atau penerangnya itu mati. Tiba-tiba jatuhlah jarum jahitan tersebut. Ya, jarum jahitan yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian tiba-tiba Rasulullah datang, maka tempat di dalam rumah tersebut kemudian terang, bersinar, terang benderang karena wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitulah di antara karunia atau keagungan Rasulullah, wajahnya sangat cerah, bersinar seperti cahaya. Ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, celakalah nanti orang yang tidak bisa melihat wajahku. Kenapa? Karena wajah Rasulullah ini adalah wajah yang terang benderang, yang mudah untuk dikenali dari jarak jauh manapun,
itu wajah Rasulullah nampak bercahaya. Maka sangat rugilah orang yang nanti di akhirat itu tidak akan bisa memandang sinarnya, cahayanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian Aisyah bertanya, siapakah orang yang tidak bisa memandang wajahmu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, dia adalah orang yang bakhil, yaitu orang yang pelit, orang yang pelit. Orang yang pelit adalah orang yang nanti tidak akan melihat sinarnya, cahayanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dimaksud yang pelit ini wahai Rasulullah? Yaitu bukan orang yang pelit harta, maksudnya bukan orang yang tidak mau berbagi, namun maksudnya adalah orang yang tidak mau atau enggan, sungkan atau pelit untuk membaca sholawat. Ketika disebutkan Nabi, nama Nabi itu diam saja. Ketika disebutkan nama Nabi, tidak mengagungkannya, tidak menyebutnya, tidak menjawabnya, cuek saja. Ketika disebutkan nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah orang yang kata Nabi adalah orang yang pelit. Sepelit-pelitnya orang adalah orang yang ketika menyebut nama Nabi, maka kemudian dia diam saja, tidak menjawab, tidak menyampaikan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Kita termasuk umatnya yang mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sunnahnya, memperbanyak lisan kita untuk membaca salawat apapun, di antaranya salawat mukafah ini. Ya, sehingga kita tidak termasuk dicap oleh Nabi sebagai orang yang bakhil atau orang yang pelit. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Kemudian nanti tentunya harapan kita di akhirat kita akan bisa memandang dengan penuh cinta, dengan penuh mahabbah, memandang sinarnya, cahayanya Nabi yang kita rindukan, Nabi yang kita cintai, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Anda semuanya berkenan hadir di channel ini. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Kita semuanya akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Tentunya puncak utamanya adalah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas dukungannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.